Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Khozinuddin, manusia si paling pembela Islam, pembela agama Islam, yang sampai sekarang masih konsisten teriak-teriak mendirikan khilafah ala min hazil hatai, kini menyerukan jihad dan tegaknya khilafah untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Saya mendukung 100%. Kalau memang itu yang Anda pahami dan yakini sebagai satu-satunya solusi, maka satu kali lagi saya dukung 100%. Anda dan krocok-krocok Anda hijrah ke Palestina lalu berjihad di sana membantu saudara-saudara. Ya, saya dukung. Serius, saya dukung. Untuk kali ini saya dukung 100%. Enggak 99%, tapi 100%. Silakan Anda yang punya keyakinan itu bawa pasukan Anda semuanya, berapa biji, berapa ratus, berapa ribu, bawa semuanya jihad. Tuh, kalau memang Anda punya keyakinan itu, kecuali pura-pura. Nih, kita cek dulu apa yang diucapkan oleh Ahmad Khozinuddin. Solusi bagi Palestina itu tidak bisa dengan perundingan, membagi dengan peta dua negara, hidup berdampingan dengan entitas najis Yahudi Israel, tidak bisa. Jadi memang masalah utama Palestina itu adalah adanya kezaliman, pendudukan, penjajahan dilakukan oleh entitas najis Yahudi Israel, dan itu hanya bisa diselesaikan dengan jihad fisabilillah, bukan dengan perundingan-perundingan gitu, apalagi dengan hanya kecaman-kecaman yang itu menambah sakit gitu. Kalau saya antum yang hanya menonton video ini hanya mengecam, itu wajar karena kita punyanya hanya kecam. Saya hanya punya mulut, saya hanya bisa konten untuk membela saudara kita di Palestina. Tapi bagaimana pengkhianatan dilakukan oleh penguasa negeri kaum muslimin hari ini? Mereka hanya bisa mengecam padahal mereka punya pasukan, punya senjata, punya berbagai kemampuan untuk bisa menghentikan. Orang-orang Israel itu tentara yang sekecil. Kalau kaum muslimin kompak itu selesai. Cuman tadi, karena mereka membangun negara karena negara konstitusi mereka tidak diikat dengan akidah Islam, akhirnya mereka terbelenggu oleh ikatan nasionalisme. Mereka hanya peduli kepada bangsanya, mereka hanya peduli pada wilayah yurisdiksinya, mereka tidak peduli dengan kaum muslimin yang lain, mereka tidak diikat dengan persaudaraan Islam. Karena itu mereka hanya menolong kalau satu bangsa. Orang Iran hanya menolong orang Iran, orang Saudi hanya menolong orang Saudi, orang Mesir hanya menolong orang Mesir, orang Turki hanya menolong orang Turki. Mereka terpecah belah oleh hujaman pemikiran barat sekuler, yakni pemikiran nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri sebenarnya ikatan-ikatan yang sangat rendah, seperti ikatan hewan dan burung-burung. Ya, mereka hanya bersatu kalau ada serangan dari luar. Kalau tidak ada, mereka akhirnya rebutan makanan lagi. Padahal kita umat Islam sudah dipersatukan dengan ikatan yang luar biasa, ikatan akidah, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa solusi terhadap permasalahan Al-Aqsa Palestina ini bukan dengan seruan kemerdekaan kepada Palestina, seruan two state, ya, dua negara yang berdampingan seperti yang di-endorse oleh Amerika Serikat. Itu sama saja mengakui negara penjajah untuk menguasai wilayahnya. Tapi seruan untuk membebaskan Palestina dengan jihad, ya. Dan hari ini tidak ada satu negara yang bisa mengirim tentara untuk berjihad fisabilillah, karena negara-negara yang ada saat ini semuanya terikat dengan nasionalisme, tidak terikat dengan akidah Islam. Dan satu-satunya negara yang terikat dengan akidah Islam yang punya tentara dan bisa menyerukan jihad fisabilillah untuk membebaskan saudara-saudara kaum muslimin, termasuk dalam hal ini di Palestina, di Al-Quds ini, ya hanya khilafah. Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu, ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam. Dan syariat Islam tidak bisa tegak kalau kita tidak punya institusi yang menegakkan syariat secara khilafah, yakni institusi khilafah.
Makanya khilafah ini harus terus kita perjuangkan. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya, sudah dicabut BAP, ya nggak ada urusannya. Karena khilafah itu ajaran Islam sudah ada sejak dulu sebelum HTI dibentuk. Bahkan mau dicabut, mau diapain, nggak ada urusannya dengan ajaran Islam. Karena itu kita, umat Islam, yang mengaku Islam tapi tidak memperjuangkan khilafah, tidak menolong kaum muslimin, nah ini dipertanyakan akidah kita. Kita itu tidak punya cita-cita syahid, itu dianggap kita itu punya penyakit nifak, kita munafik ya kalau kita hidup ya sebagai orang muslim tapi tidak punya cita-cita ingin jihad fi sabilillah, tidak ingin membebaskan seluruh kaum muslimin ini dari kezaliman. Ya, kita semua orang munafik. Kita semua orang munafik. Semua negara di dunia ini yang bahkan mayoritas muslim itu semuanya tidak berguna. Karena membiarkan saudara-saudara kita di Palestina, ya benar. Apalagi satu-satunya solusi untuk Palestina itu hanya jihad dan khilafah. Monggo barisan-barisan Khozinuddin HTI silahkan hijrah bantu saudara-saudara di Palestina. Bisa nggak kira-kira ya orang-orang HTI yang dipimpin oleh Khozinuddin CS itu pindah ke Palestina, bisa nggak kira-kira? Secara aturan negara bisa nggak? Bisa ya? Kayaknya bisa. Jihad langsung. Kalau memang Anda punya keyakinan itu. Kalau umat Islam tidak menginginkan cita-cita syahid, jihad syahid, ya silahkan monggo. Kita orang munafik. Anda yang muslim sejati, Anda yang pembela agama, Anda yang pembela Islam, monggo silakan. Kalau benar satu kali lagi Anda punya keyakinan itu. Kalau memang benar Anda punya keyakinan itu, silakan monggo berangkat ke Palestina. Bawa kroco-kroco Anda, bawa pasukan-pasukan Anda, jihad di sana, syahid di sana. Untuk apa hidup? Mending syahid. Kalau Anda punya keyakinan itu satu kali lagi. Untuk apa sih? Apa sih hidup di dunia ini? Apa sih? Mending cepet-cepet syahid. Dan jangan hanya ngomong. Pergi. Jangan hanya memotivasi, memprovokasi orang. Lalu kemudian Andanya sembunyi, hanya bisa ngomong. Monggo silakan. Dan satu lagi catatannya. Itulah orang-orang HTI. Itulah Khozinuddin dan kawan-kawannya masih seperti itu. Maka sekali lagi saya katakan, pemerintah itu memang percuma membubarkan organisasi HTI, organisasinya tanpa para ideolognya diperhatikan, ditangkap, diwaspadai. Ngapain membubarkan cangkang? Kan organisasi itu hanya wadah, hanya cangkang, hanya kemasan. Isinya ini para ideolognya ini. Jadi benar apa kata Khozinuddin. Ya silakan aja pemerintah bubarkan, tidak memberikan izin HTI ormas Islam. Kita akan terus berjuang untuk menegakkan syariat Islam khilafah. Kalian semua ini punya akidah lemah, kita yang kuat. Ya. Kalian itu muslim-muslim yang munafik, kita yang benar. Monggo. Kalian semua itu manusia-manusia tak berguna kalau tidak membela saudara kita di Palestina. Ya monggo, kalian yang paling berguna. Monggo. Maka satu kali lagi kita dukung bener, sepakat gak? Kita dukung 100% Khozinuddin CS, pasukannya, kroco-kroconya hijrah ke sana, lalu jihad di sana. Ya, itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Langsung dipraktekkan, bukan hanya ngomong. Praktek langsung, amalkan langsung. Anda punya pemahaman jihad itu, amalkan langsung. Anda punya keyakinan itu, amalkan langsung. Itu kan
Ilmu itu kalau tanpa amal, ya ngapain? Anda kan punya ilmu itu, punya keyakinan itu, silakan amalkan. Apa masih betah hidup di dunia? Mending di surga dong, bener gak? Ya iyalah. Yang syahid itu langsung disambut oleh minimal 72 bidadari. Apakah Anda termotivasi? Sekali lagi, saya dukung 100% Khozinuddin dan kawan-kawannya dan krocok-krocoknya hijrah dan jihad di sana. Kita doakan mudah-mudahan kalaupun mereka mati, ya matinya mati syahid. Mudah-mudahan. Dan kita doakan kalau memang benar mau praktek ke sana gitu loh, jangan hanya nyungur. Kalau punya keyakinan itu kan mestinya langsung dipraktekkan. Apalagi ngeri. Muslim-muslim munafik semua, kita itu munafik semua. Tidak terikat dengan satu akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Anda yang hanya terikat. Kita enggak apa-apa. Silakan Anda punya keyakinan itu, sekali lagi monggo. Kita setujui. Kita dukung. Kita doakan di sini mudah-mudahan selamat dan tujuannya tercapai. Itu ya. Mudah-mudahan segera dipraktekkan. Jangan hanya nyungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.